Suara teriakan Superman menggema ke seluruh dunia setelah kematiannya di tangan Doomsday dalam film Batman v Superman: Dawn of Justice. Berita ini menjalar hingga ke seluruh dunia, termasuk Atlantis dan Themyscira, bahkan sampai ke telinga Darkseid. Setelah kematian Superman, dunia berada di ambang kehancuran. Ancaman besar yang telah lama tersembunyi kini bangkit, membawa kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Bruce Wayne yang menyadari bahaya ini berusaha mengumpulkan para pahlawan untuk menghadapi ancaman yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Namun tanpa Superman, apakah mereka cukup kuat untuk melindungi dunia? Inilah kisah tentang pertempuran menentukan nasib umat manusia. Justice League Snyder's Cut atau yang lebih dikenal dengan nama Zack Snyder's Justice League adalah versi lebih panjang dan diperbarui dari film Justice League tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Zack Snyder, yang awalnya meninggalkan proyek tersebut di tengah proses produksi akibat masalah pribadi. Joss Whedon kemudian menggantikan Snyder dan mengarah pada perubahan signifikan dalam alur cerita dan gaya film, di mana hal itu mengundang banyak komentar negatif dari para fans. Karena pihak studio tak mau kehilangan para fansnya, maka dari itu film ini dibuat. Dan benar saja, film ini sangat sukses di pasaran dengan rating yang cukup tinggi. Dan selamat datang kembali di channel Cinema 87 bersama saya, Pertamax Turbo. Baiklah, tanpa membuang banyak waktu, langsung saja kita ke alur ceritanya. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Semenjak kematian Superman, para penjahat di dunia kini mulai berani menampakkan dirinya. Salah satunya adalah perampokan bank besar-besaran yang terjadi di London. Untungnya hal tersebut berhasil dihentikan oleh Diana Prince alias Wonder Woman. Sementara itu, Bruce Wayne yang mempunyai firasat buruk tentang masa depan dunia memutuskan untuk membentuk aliansi yang dinamakan Justice League. Ia pun memulai misinya mencari anggota untuk membentuk tim. Pertama, ia mengunjungi desa terpencil di Islandia untuk merekrut Arthur Curry alias Aquaman. Namun Arthur menolak ajakan Bruce karena merasa dirinya adalah orang buangan yang tak mempunyai kewajiban terhadap dunia manusia. Sementara itu, di Themyscira, kaum Amazon menyadari bahwa Mother Box mereka telah aktif. Mother Box adalah perangkat super canggih dari planet Apokalips yang mempunyai kekuatan luar biasa. Mother Box bisa membangkitkan kehidupan, menghancurkan dunia, atau mengubah materi sesuai keinginan penggunanya. Langit Themyscira menggelap ketika portal terbuka. Steppenwolf turun membawa pasukan Parademons untuk merebut Mother Box yang dijaga para Amazon. Steppenwolf adalah jenderal perang dari planet Apokalips dan merupakan salah satu pengikut setia Darkseid yang memiliki pasukan yang disebut Parademons. Darkseid adalah New Gods, salah satu makhluk paling kuat di alam semesta dan penguasa tirani planet Apokalips. Ia memiliki ambisi untuk menguasai seluruh kehidupan di alam semesta. Steppenwolf berusaha menebus kesalahannya kepada Darkseid setelah gagal dalam tugas sebelumnya. Ratu Themyscira yang bernama Hippolyta dan prajuritnya berusaha mempertahankan Mother Box, namun satu persatu dari mereka tumbang. Steppenwolf dan Parademons pun membantai banyak Amazon dan akhirnya merebut Mother Box pertama. Hal ini menandakan awal dari kehancuran yang lebih besar. Ratu Hippolyta segera mengirimkan pesan peringatan kepada putrinya, Diana Prince alias Wonder Woman, dengan membakar kuil Amazon menggunakan panah Artemis untuk mengirimkan sinyal kepada Diana. Menyadari bahwa ancaman besar sedang datang, Diana menelusuri reruntuhan kuil Amazon dan menemukan ukiran yang menceritakan invasi pertama Darkseid ke bumi ribuan tahun yang lalu. Kemudian lagi-lagi Bruce Wayne berencana menemui Arthur, namun kali ini ia malah terjebak badai yang sangat parah. Untungnya Arthur datang menyelamatkannya, namun ia tak mengucapkan sepatah kata pun untuk Bruce. Diana yang sudah mempelajari sejarah reruntuhan kuil pun menceritakannya kepada Bruce Wayne. Jadi ribuan tahun di masa lalu, saat itu para kaum manusia, Amazon, Atlantis, bahkan Dewa Olympus pun bersatu untuk mengalahkan Darkseid. Pertempuran yang sangat sengit terjadi dan akhirnya
Darkseid yang terluka parah pun dikalahkan. Ketiga Mother Box yang dibawanya tertinggal di bumi dan disembunyikan oleh kaum manusia, Amazon, dan Atlantis di lokasi yang berbeda-beda. Sementara itu, di markasnya, Steppenwolf berkomunikasi dengan The Shard melalui portal. Ia berkata akan menebus kesalahannya kepada Darkseid dengan menaklukkan 50.000 dunia. Dan bumi adalah target berikutnya. Film beralih ke kehidupan Barry Allen alias The Flash dan juga Victor Stone alias Cyborg. Barry Allen adalah pemuda sederhana yang berusaha membuktikan bahwa ayahnya tak bersalah atas pembunuhan ibunya. Ketika Bruce Wayne merekrutnya, Barry langsung menerima tawaran untuk bergabung dengan Justice League tanpa ragu. Sementara itu, Diana Prince menemui Victor Stone. Victor dulunya adalah atlet football berbakat dan seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Sayangnya, kecelakaan mobil merenggut nyawa ibunya dan membuatnya hampir mati. Ayahnya yang bernama Dr. Silas Stone menggunakan Mother Box untuk menyelamatkan Victor. Namun itu malah merubahnya menjadi cyborg, manusia setengah mesin. Karena itu, ia sangat membenci ayahnya yang memaksanya hidup kembali dalam bentuk setengah mesin. Sementara itu, Steppenwolf menyerang Atlantis untuk merebut Mother Box kedua. Ia bertarung melawan Mera dan Aquaman yang mencoba menghentikannya. Mera menggunakan kekuatan hidrokinesisnya untuk menarik darah dari tubuh Steppenwolf. Namun hal itu sia-sia. Steppenwolf tetap bisa merebut Mother Box kedua dan pergi dari sana, meninggalkan Arthur yang merasa dirinya payah karena tak mampu melindungi tanah airnya. Kini Justice League beranggotakan 3 orang, yakni Batman, Wonder Woman, dan juga The Flash. Victor Stone juga telah direkrut, namun ia masih ragu untuk menerima ajakan tersebut atau tidak. Sampai pada suatu waktu, Victor mengetahui bahwa ayahnya diculik oleh Steppenwolf dan para demon. Menyadari bahwa ia tak bisa lagi menghindar, akhirnya ia memutuskan untuk bergabung ke Justice League dan menyelamatkan ayahnya dari tangan Steppenwolf. Namun di sana mereka terjebak oleh luapan air dan untungnya Aquaman datang untuk menyelamatkan mereka semua sekaligus bergabung ke Justice League. Kini Justice League beranggotakan 5 orang. Di Rusia, Steppenwolf membangun benteng menggunakan energi dari Mother Box untuk memperkuat pasukannya. Ia juga berkomunikasi dengan The Shard yang mengonfirmasi bahwa Darkseid menunggu keberhasilannya. Steppenwolf menemukan bahwa bumi menyimpan anti-life equation, senjata yang dapat membuat Darkseid menguasai semua makhluk hidup. Sementara itu, Justice League menyelidiki Mother Box terakhir yang tersisa. Victor mengungkapkan bahwa teknologi ini memiliki kekuatan untuk menciptakan kembali atau menghancurkan sesuatu dari nol. Bruce menyadari bahwa jika Mother Box dapat membangun ulang tubuh cyborg, maka ada kemungkinan untuk menghidupkan kembali Superman. Meskipun mereka merasa ragu, terutama Diana yang khawatir Superman akan menjadi villain, Bruce masih bersikeras bahwa mereka tak bisa menang tanpa sang Man of Steel alias Superman. Akhirnya Justice League memutuskan untuk menggunakan Mother Box terakhir yang disimpan Victor untuk menghidupkan Superman. Di Star Labs, mereka mulai menyiapkan rencana untuk membangkitkan Superman. Saat menyentuh Mother Box, Victor melihat penglihatan di masa depan tentang kemungkinan buruk akibat bangkitnya Superman, dan di penglihatan Victor, Superman menjadi musuh mereka. Namun meskipun dengan segala resiko yang ada, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan rencana ini. Dengan bantuan Flash yang berlari cepat, Superman akhirnya bangkit. Namun kebangkitannya tak berjalan sesuai rencana. Superman kehilangan ingatannya dan melihat Justice League sebagai ancaman dan menyerang mereka dengan brutal. Pertarungan terjadi di Heroes Park, di mana Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, dan The Flash berusaha menahan Superman. Wonder Woman mencoba menenangkan, tetapi ia tak bisa mengimbangi kekuatannya. Aquaman berusaha menahan Superman dengan trisulannya, sementara The Flash mencoba menyerang dengan kecepatannya, akan tetapi Flash nyaris tak mampu menghindar. Bruce Wayne yang tak memiliki kekuatan super hampir terbunuh saat Superman menyerangnya. Untungnya Lois Lane, sang kekasih Superman, tiba di lokasi dan menenangkan Superman. Koneksi emosional mereka membuat Superman kembali sadar. Dengan perasaan bingung dan masih kehilangan arah,
Superman pergi bersama Lois ke Smallville, tempat ia bertemu ibunya, Martha Kent. Perlahan-lahan ia mulai mengingat siapa jati dirinya sebenarnya. Sementara itu, Steppenwolf mencium pengaktifan Mother Box tersebut dan menyerang Star Labs. Dr. Silas Stone mengorbankan dirinya dengan menggunakan sinar panas untuk memberi tanda pada Mother Box tersebut agar Justice League dapat melacaknya. Steppenwolf merebut Mother Box terakhir, dan dengan ini ia bersiap untuk menyatukan ketiganya demi menghancurkan bumi. Setelah Superman mendapatkan kembali ingatannya, ia mengenakan kostum hitamnya yang disebut Solar Suit, yang bisa mempercepat recovery dengan cara menyerap sinar energi dari matahari. Superman lalu pergi menemui tim Justice League yang sedang bertarung melawan Steppenwolf di Rusia. Sementara Cyborg dan Flash berusaha menghentikan penyatuan Mother Box, Batman memimpin serangan terhadap pasukan Parademons agar mereka tak mengganggu Cyborg. Ketika Steppenwolf hampir menang, Superman datang dan dengan mudah mengalahkannya. Sayangnya, upaya Cyborg gagal dan Mother Box pun meledak menghancurkan dunia dan membuat mereka semua tewas di tempat. Namun beruntung bagi mereka karena The Flash melawan kodrat waktu dengan cara menggunakan Speed Force untuk membalikan waktu setelah ledakan Mother Box sempat menghancurkan dunia. Dengan ini Cyborg berhasil masuk ke dalam sistem Mother Box dan memisahkannya. Wonder Woman memberikan serangan terakhir dengan memenggal kepala Steppenwolf, yang kemudian jatuh ke portal menuju Apokolips di hadapan Darkseid. Darkseid dengan dingin menutup portal dan bersumpah akan kembali untuk menaklukkan bumi. Pertempuran yang panjang dan melelahkan akhirnya selesai. Namun apakah ancaman Darkseid benar-benar selesai? Tentu saja tidak. Darkseid masih menjadi ancaman bagi bumi dan mereka harus tetap waspada akan hal itu. Para anggota Justice League kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Akan tetapi Bruce Wayne mendapatkan mimpi buruk, di mana Bruce Wayne terbangun di dunia yang telah hancur, dunia yang disebut dengan Nightmare. Di sana kota-kota telah musnah, Darkseid telah menang, dan Superman berubah menjadi musuh mereka setelah Lois Lane tewas. Di dunia ini, Batman bersekutu dengan Cyborg, The Flash, Mira, Deathstroke, dan bahkan Joker. Saat Batman berbincang dengan Joker, Joker menertawakan Batman, mengingatkannya tentang kegagalannya dalam menyelamatkan dunia. Batman berusaha menahan amarah dan berkata jika dunia ini benar-benar berakhir, Joker akan menjadi yang pertama yang ia bunuh. Namun sebelum mimpi buruk ini berlanjut, Bruce Wayne terbangun di dunia nyata dan di kejauhan seseorang yang tak diduga datang. Ia adalah Martian Manhunter. Martian Manhunter adalah seorang alien dari planet Mars yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia adalah salah satu makhluk paling kuat di dunia DC Universe dan sering menjadi anggota Justice League dalam berbagai versi cerita. Martian Manhunter memperingatkan Bruce Wayne tentang ancaman Darkseid yang belum berakhir. Lalu ia berjanji akan membantu Justice League saat waktunya tiba. Bruce yang kelelahan hanya tersenyum tipis karena ia tahu perang yang lebih besar sedang menunggunya. Tetapi kali ini ia tak akan menghadapi semuanya sendirian. Pada akhirnya Justice League menang dan menyelamatkan dunia. Tetapi Darkseid masih menjadi ancaman. Mimpi buruk Bruce menunjukkan kemungkinan masa depan di mana Darkseid menang dan Superman berubah menjadi jahat. Martian Manhunter muncul memberikan harapan untuk perlawanan yang lebih besar. Ending ini mengisyaratkan bahwa kisah Zack Snyder's Justice League seharusnya berlanjut ke sequel. Akan tetapi nasib film berikutnya masih belum pasti. Sampai sekarang ini tak ada info lebih lanjut tentang sequel dari film ini. Dan berakhirlah film Justice League versi Zack Snyder. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan. Jika kalian ingin request film, silakan komen di bawah. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka tentang alur film. Thank you udah nonton, dan sekian dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan.